Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi tenda pengungsian korban kebakaran Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono meminta kepala dinas terkait di lingkungan Pemprov Jakarta untuk turun tangan membantu penyintas kebakaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi Wali Kota Jakarta Utara meninjau tenda-tenda pengungsian korban kebakaran yang berada di Jalan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah bangunan mulai dari posko kesehatan, pendidikan hingga pasokan air bersih turut didirikan untuk membantu penyintas kebakaran yang berjumlah 1.900 jiwa di tenda pengungsian saat ini. Pramono meminta kepada kepala dinas yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk turun langsung membantu para korban kebakaran, di antaranya membantu mengurus surat-surat berharga warga yang terbakar. Bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apa yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Sementara tadi setelah saya keliling memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan nggak ada masalah. Hanya memang karena panas mereka meminta misalnya kipas angin. Sebelumnya, kebakaran yang melanda permukiman warga di Kampung Rawa Indah pada Jumat kemarin membuat 800 kepala keluarga dan 3.200 jiwa terdampak. Besarnya si jago merah saat peristiwa kebakaran terjadi, sedikitnya melahap 485 rumah warga. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian kebakaran Kapuk Muara, kita terhubung dengan reporter TV One Vanessa Liu. Vanessa, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Shena dan juga pemirsa. Untuk saat ini sendiri di lokasi pengungsian, luar biasa sekali bantuan yang didapatkan untuk para korban yang mengalami kebakaran 3 hari lalu. Di mana kemarin warga sempat mengeluhkan kurangnya tenda untuk menampung banyaknya masyarakat yang perlu mengungsi, serta kurangnya air bersih hingga bantuan-bantuan medis. Namun bisa dilihat di sini sudah banyak sekali bantuan yang datangnya pesat jika dibandingkan dengan beberapa hari lalu. Sudah ada banyak tenda yang ditambahkan, sudah ada banyak toilet portable untuk warga, untuk keperluannya, dan juga sudah semakin banyak bantuan logistik seperti sembako yang diberikan. Untuk mengetahui lebih banyak bantuan seperti apa saja yang diterima oleh para korban, saat ini kami sudah menghadirkan salah satu staf pengelola logistik, yaitu Mas Angga. Selamat siang Mas Angga. Yang Mas Angga, boleh kita tahu bantuan apa saja yang diterima oleh warga di sini? untuk saat ini yaitu bantuan yang masuk berupa beras, sembako segala macam, terus ada Indomie, ada air minum, sama makanan siap saji juga dari Dinsos, dan kita disupport langsung oleh Bapak Lurah, Bapak RW, dan Pak Wali, dan Pak Camat juga. Berarti banyak sekali sumber yang memberikan bantuan ini ya Mas. Kira-kira apakah masih ada yang dibutuhkan oleh warga yang belum tersalurkan? Kalau untuk saat ini, untuk yang anak-anak ya, tahu balita segala macam, balita kurang kayak misalkan peralatan mandi, terus kayak obat-obatan balita juga, itu kurang kita masih. Lalu Mas, kira-kira bantuan ini apakah akan diberikan secara terus-menerus untuk para korban? Kalau untuk bantuan akan terus-menerus ya. Jadi kan ini 3 hari dalam tendanya, terus ada penambahan hari, nanti akan terus datang bantuan-bantuan dari wilayah setempat atau dari luar. Kalau untuk makanan sendiri nih Mas, berhubung warga di sini kan sangat banyak jumlahnya ya Mas. Bagaimana sih sistem distribusi makanan ini Mas? Seperti apa? Apakah diberikan sehari 2 kali, 3 kali? Seperti apa proses pembagiannya? Untuk proses pembagian makanannya dari Dinsos itu makan pagi disediakan 2.500 nasi kotak, siang juga 2.500, dan makan sore juga 2.500. Dan itu dibagikan ke tenda, dari masing-masing tenda itu ada beberapa kakak dan beberapa jiwa, dan itu ada datanya di teman-teman kami dan akan dibagikan sesuai dengan
yang dibutuhkan di tenda. Selanjutnya mengenai cuaca nih Mas, kemarin kan sempat matahari terik sekali ya Mas, dan warga itu semua kepanasan. Tapi untuk saat ini cuaca mulai mendung dan kita mengantisipasi hujan Mas. Bagaimana kalau nanti terjadinya hujan, berhubung di sini masih tanah ya Mas, apakah akan ada cara tertentu agar warga tetap aman di sini walaupun jika hujan nanti? Untuk saat ini paling kalau hujan mereka pada masuk ke tenda masing-masing. Itu aja. Terima kasih ya Mas Angga. Ya pemirsa, demikianlah beberapa contoh bantuan yang telah diterima oleh para korban kebakaran di Kampung Rawa Indah. Walaupun warga sempat kehilangan barang-barang berharganya serta rumah tempat tinggalnya, namun diharapkan dari bantuan ini kehidupan warga tetap dapat berjalan secara normal serta berangsur-angsur membaik. Demikian Shena dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.